buat teman-teman jangan sampai meninggalkan acara sebelum selesai ya. Karena kayaknya ya sedetik aja kalian nggak nyimak, bakalan rugi kalian ya. Apalagi nanti juga ada sesi ice breaking di akhir talk show nantinya ya. Oke, jadi untuk talk show hari ini kita bakal ngobrol santai aja ya teman-teman dengan tema sepotong tanda tanya dalam pengabdian. Dan sebelumnya akan saya bacakan CV dari moderator kita hari ini. Oke, Givani Adilah Irwanda, gadis kelahiran Jakarta 28 Oktober 2000, merupakan mahasiswi aktif D3 Penilai 2019 yang memiliki hobi menulis dan jalan kaki. Pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 77 Jakarta dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan studi di Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi dan sekarang melanjutkan di Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu, Givani juga pernah menjadi penyiar radio sekolah, menjadi volunteer ASEAN Games, dan gak cuma itu teman-teman, Givani juga pernah berhasil menyabet prestasi sebagai Putri Nusantara 2019 dan juga menjadi Nona pada ajang Abang Nona 2019. Mungkin itu saja karena jika saya bacakan semua prestasinya bisa jadi novel teman-teman, karena luar biasa hebatnya ya moderator kita hari ini. Jadi langsung saja untuk Givani, kami silakan. Terima kasih banyak, Mika. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gimana kondisinya di rumah? Semoga teman-teman selalu baik dan diberkahi Tuhan di setiap langkah kaki ya, teman-teman. Nggak berasa ya, kita bentar lagi udah mau UAS, udah ngelewatin banyak banget struggle, apalagi ada pengumuman kalau nanti kita bakalan tetap online semester 4. Tapi aku harap teman-teman semua selalu baik, selalu bahagia, dan diberkahi Tuhan sekali lagi. Nah, tadi udah di-mention berkali-kali kalau seandainya hari ini kita akan bahas tentang penempatan untuk teman-teman yang di D3 Penilai. Tapi sebelum itu, aku mau bacain dulu nih narasumber, CV dari narasumber kita yang keren-keren banget. Hari ini kita kedatangan narasumber 2 orang, yaitu Mas Faiz dan juga Bang Bowo. Yang pertama, kita ketemu dulu sama Mas Faiz. Mas Faiz dapat dihubungi di kontak person dan email yang tertera. Nah, lalu kalau seandainya riwayat pendidikannya, Mas Lutfi adalah lulusan D3 PBB Penilai di tahun 2013 sampai 2016, kemudian melanjutkan studinya di PKN STAN juga, jadi jurusan D4 Akuntansi dari 2019 sampai 2021. Untuk work experience sendiri, di tahun 2016 sampai 2017, Mas Faiz ini OJT di Kantor Pusat Dirjen Kekayaan Negara di Jakarta. Lalu ditempatkan di KPKNL Lewang di Bukit Tinggi di tahun 2017 sampai saat ini, dan akhirnya menjadi pegawai tugas belajar mulai dari tahun 2019 kemarin. Selanjutnya kita akan ketemu sama Bang Bowo. Bang Bowo lahir di Jakarta tanggal 1 April tahun 1996. Bang Bowo bisa langsung dihubungi di kontak person yang tertera juga nih teman-teman. Bang Bowo adalah lulusan Diploma 1 STAN Palembang di tahun 2014 sampai 2015, lalu melanjutkan studinya menjadi Diploma 3 Penilai Alih Program PKN STAN dari mulai bulan Februari 2019 sampai insya Allah bulan Juni 2021 lulus nanti. Dan untuk riwayat pekerjaannya, Mas Bowo ini OJT di KPP Pratama Jakarta di Jakarta Barat dari bulan Desember 2015 sampai bulan Juni 2016, lalu melanjutkan di KPP Pratama Metro Kota Metro Lampung dari 2016 sampai 2019 sebagai pelaksana, dan menjadi pegawai tugas belajar di Tangerang Selatan Bintaro dari bulan Februari 2019 sampai bulan Juni 2021. Nah, sebelum kita lanjut talk show, dari paparan CV yang keren-keren banget, pasti kita mau ngeliat video dulu nih. Akan ada video teaser yang bakalan ditampilin sama teman-teman panitia. Gimana operator, udah ready? Oke, langsung tonton aja teman-teman. Happy listening. Aku nanya anak acara. Ada masalah nggak? Aman ya? Enggak, insya Allah. Ini si Hero bilang, Lutfi jangan lupa storyin telah berlangsung, mantap. Hero mana Hero?
sih bocor? Guys, kok aku dipanggil? Ada apa dah? Nah, gimana teman-teman? Keren banget video teasernya. Nah, sebelum kita mulai talk show-nya dulu nih, aku mau ngasih tahu ke teman-teman, jangan lupa kalau seandainya nih ada yang mau nanya, boleh langsung isi di link yang udah dikasih di room Zoom ya teman-teman, biar kalau seandainya pertanyaan teman-teman bisa aku bantu tanyain langsung ke narasumbernya. Oke, sekarang kita mau langsung nih nanya-nanya sama Mas Bowo dan Bang Faiz. Kira-kira enaknya manggil Mas atau Bang ya? Mas Bowo dan Bang Faiz, biar kita lebih santai aja. Dari siapa? Dari saya dulu. Iya, boleh. Bang Bowo. Kalau saya biasa adik-adik dari Valuer 28 dan 27 manggilnya Abang sih. Oke, Bang Bowo, lalu Mas Faiz. Boleh, Mas aja. Oke, siap. Apa kabar, Bang Bowo, Mas Faiz? Terima kasih sudah bergabung sama kita sekarang. Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang karena kayaknya teman-teman udah nggak sabar banget, dan aku juga udah penasaran banget sebenarnya, jadi langsung aja nih kita ngobrol ke pembukaan pertama kita. Kan kita bahasnya sekarang tentang penempatan nih. Udah sering banget nih banyak kabar yang beredar. Sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan tuh apa ya, Bang Bowo dan Mas Faiz? Karena katanya awalnya IPK, lalu tiba-tiba ada lagi yang bilang kalau seandainya SKPM itu juga mempengaruhi. Lalu tiba-tiba dapat informasi lagi katanya SKD tiba-tiba mempengaruhi juga. Atau ada faktor lain tuh di luar 3 faktor itu, mungkin faktor keberuntungan atau doa orang tua. Boleh dibantu dijawab dulu mungkin sama Bang Bowo. Oke, kalau kita bicara penempatan sendiri ya, sebenarnya tuh menurut saya ya, khususnya di Kementerian Keuangan, format penempatan tuh setiap tahunnya nggak akan pernah sama. Gitu. Contoh saya lulusan di 2015 itu menggunakan IPK dan TKD. Kalau zaman saya dan Mas Faiz dulu, kita TKD-nya tuh di akhir, bukan di awal. Bukan ketika masuk STAN. Kita jadi TKD di akhir, itu menjadi salah satu indikator untuk menentukan penempatan teman-teman ketika lulus. Cuma untuk memang akhir-akhir ini banyak isu yang beredar ya. Sebenarnya saya lebih percaya kalau penempatan itu garisan takdir sebenarnya. Mungkin kita pengen berencana untuk saya pengen di Jakarta, saya pengen di Pulau Jawa, pengen di mana gitu. Tapi percaya Tuhan tuh biasanya punya rencana yang baik untuk kita. Gitu. Iya betul juga sih Mas. Apalagi dilihat dari track record tahun ini, kasihan banget teman-teman yang mungkin pengen home base di daerah Jawa, ternyata penempatan tahun ini nggak ada yang daerah Jawa nih Mas kebetulan. Iya, untuk DJP sendiri lulusan yang baru tidak ada yang ditempatkan di Pulau Jawa memang. Untuk di DJP itu sendiri. Bener. Jadi mungkin yang lega teman-teman yang home base di luar Jawa kayak Bang Bowo. Sementara untuk teman-teman yang home base di Jawa nih agak ketar-ketir nih sekarang, apalagi lihat track record penempatan kemarin. Oke, sekarang lanjut ke Mas Faiz. Boleh dibantu paparannya Mas Faiz? Terkait dengan penempatan ya. Sebenarnya sebelum aku masuk ke bahas faktor-faktor yang terkait sama penempatan tuh, boleh nggak aku share screen dulu? Oh, ya. Boleh banget Mas Faiz, boleh dibantu operator untuk jadiin hostnya. Mungkin udah diizinin Mas untuk share screen? Iya, bentar ya. Oke, siap. Kelihatan? Kelihatan ya, kalau bisa teman-teman lihat, ini kira-kira sebaran dari angkatan 23 sampai dengan 26 yang masuk ke DJKN. Jumlahnya mungkin nggak nyampe, kalau di total tuh nggak nyampe setengah dari angkatan yang penilai 29 ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini, sebenarnya angkatan 23 itu, ini kalau teman-teman perhatikan keterangan di bawah pasti nggak ada yang Pulau Jawa. Jadi memang untuk DJKN, penempatan pertama itu nggak pernah di Pulau Jawa kecuali di kantor pusat. Dan mulai kantor pusat itu pun penilai yang ngalamin mulai dari angkatan 24 sampai 26, yang 23 enggak. Jadi kalau dilihat sepintas kayak gini, rata-rata yang terisi itu pasti Kalimantan dan Sulawesi. Jadi kayak 23, mulai 23 ini Kalimantan sama Sulawesi dulu. Terus baru geser di 24, mulai terisi bagian barat ada Aceh.
Terus baru di 25 mulai kantor pusat agak banyak, yang Kalimantan sama Sulawesi mulai turun, tapi daerah timur mulai ditambah lagi. Terus yang di 26 baru, ya teman-teman lihat sendiri, P26 ini penempatan baru 2020 kemarin. Kira-kira kayak gini gambarannya, dan kalau melihat di sebaran petanya, kira-kira kayak gini. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa sendiri menyimpulkan ya, kira-kira nanti untuk teman-teman P29, udah jatahnya P29 kan, ini berarti nunggu 27, 28, terus baru 29 ya, kira-kira polanya seperti apa. Karena ini kalau bisa dilihat sebenarnya kayak ada polanya sebenarnya. Pertama diisi yang tengah sama barat, terus 24 mulai terisi, yang timur agak kosong, di 25 ngisi agak tengah mulai kosong yang Kalimantan, terus yang barat sama timur diisi, dan di 26, nah kira-kira kayak gini titiknya. Yang pasti potensi untuk ke Pulau Jawa kemungkinan besar hanya di Kalimantan Pusat untuk pendaftaran pertama. Dan kalau faktornya apa, kebetulan aku belum nemu nih peraturan yang memang mengatur terkait dengan pola penempatan. Tapi kalau pola mutasi ada, kemungkinan itu mirip faktor yang mempengaruhi sama pola mutasi pelaksana. Mulai dari kalau pelaksana kan diukur dari NKP, kemungkinan besar kalau pegawai diukur dari nilai kinerja, kemungkinan besar teman-teman yang penempatan pertama kali diukur dari IP. Kemungkinan besar dari IP. Yang kedua tentunya home base dan juga gender, kemungkinan besar. Karena dasar pengalaman aku untuk yang P23 sampai 26, untuk kalau aku perhatiin tuh yang perempuan relatif wilayahnya memang lebih terjangkau ya ketimbang yang laki-laki. Dan untuk yang statusnya sudah menikah mungkin itu juga mempengaruhi banget untuk penempatan pertama. Terus juga home base, benar tadi, kemungkinan besar yang luar Jawa, terutama yang daerah timur, kampungnya mungkin di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Papua, itu kemungkinan besar mereka bakal penempatan di sana, mendekati home base. Sementara untuk teman-teman yang dari Jawa harus sedikit bersaing, dan mungkin untuk penempatan pertamanya aku nggak ngerti detail polanya seperti apa, karena memang yang berwenang kan memang dari kantor pusat di bagian kepegawaian. Jadi kira-kira gambarannya kayak gitu aja untuk faktor-faktornya. Kalau masalah SKD dan SKPM sepertinya sih kantor pusat nggak punya informasi itu. Tapi kurang tahu kalau ternyata itu disematkan di jasa ya, karena yang pasti jasa dari kantor pusat mereka pegang kayak gitu. Oke, berarti kesimpulannya dari Bang Bowo dan Mas Faiz, kita nggak bisa memungkiri fakta kalau IPK termasuk salah satu faktor yang paling berpengaruh untuk penempatan ini ya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor lain kayak tadi gender dan yang udah menikah. Nah, nanti kita akan bahas tuh Mas Faiz tentang yang teman-teman yang udah menikah kira-kira. Saya rasa teman-teman pasti bakalan semangat tuh kalau ngebahas yang kayak gitu-gitu ya. Tapi sebelum ngebahas ke situ, kita bakalan melanjutin dulu nih tentang spesifikasi dari penilai ini sendiri. Mungkin teman-teman banyak yang nanya, sekarang kan kebetulan ya Mas, kalau boleh curhat dikit nih ya, kita kan baru untuk teman-teman yang valuer 29 itu baru mulai spesifik di semester 3 dan semester 4 ke atas kan ya. Sebelumnya kami dapat matkul-matkul bonus kayak yang emang semua jurusan membutuhkan mata kuliah itu. Lalu tiba-tiba dihadapkan fakta, jegar kita harus online nih. Padahal kita itu harusnya praktek. Nah, udah gitu kita belajar ternyata ada tekbank, teknologi bangunan, yang tiba-tiba kita kok jadi ke teknik sipil, terus tiba-tiba kok kita jadi ke teknik geodesi, ini belajar IUT. Nah, sebenarnya ya, Bang Bowo dan Mas Faiz, sebenarnya penilai itu kerjanya ngapain ya nanti kalau seandainya kita udah penempatan? Terus kalau masalah karir nih, kira-kira bagusnya kita lanjutinnya D4 atau S1-nya di luar PKN STAN kah, atau kita linearkan saja dengan PKN STAN, atau kita justru bisa ngambil yang lain? Mungkin teman-teman ada yang mau ngambil fakultas ekonomi atau gimana, boleh dibantu sarannya mulai dari Bang Bowo dulu. Oke, untuk materi kuliah tadi ya spesifik. Sebenarnya memang kalau dibilang kerjanya penilai nanti, ini saya bahas secara DJP ya. Mungkin berbeda dengan Mas Faiz di DJKN ya. Ketika kita lulus pertama kali, mungkin untuk ilmu penilaiannya itu sedikit terpakai, jujur. Karena ketika masuk di Direktorat Jenderal Pajak, semua akan memulai karirnya dari pelaksana. Nah, ketika dari pelaksana itu
untuk job desk tugas kerjanya itu tergantung dari seksi dia ditempatkan. Nah, ketika kita ditempatkan bukan kalau di DJP itu punya seksi ekstensifikasi dan penyuluhan. Mungkin itu yang paling dekat tugasnya dengan penilaian karena dia biasanya ada menghitung bangunan, properti, ada PBB juga, P5L. Jadi selama pelaksana, kalau kalian ditempatkan di extend, mungkin ilmu penilaian akan terpakai. Tapi beda cerita ketika misalkan kalian ditempatkan di seksi lain. Contoh, ada seksi pelayanan. Seperti saya tugasnya di loket melayani wajib pajak. Tentunya ilmu-ilmu penilaian di situ tidak digunakan. Lebih ke arah ke pajaknya itu sendiri. Karena kita melayani wajib pajak, kita memberikan pelayanan dan edukasi terkait dengan kewajiban dan hak dari wajib pajak itu sendiri. Atau kita di subbagian umum, misalkan. Mungkin kayak Mas Faiz pernah jadi bendahara, nah itu bisa juga. Tentu ilmunya tidak dipakai untuk yang penilaian. Namun, ketika kalian diangkat menjadi fungsional asisten penilai pajak, itu nama jabatan yang terbaru. Untuk D3 itu statusnya masih asisten penilai pajak di DJP. Jadi mungkin hanya menggunakan menilai penilaian properti kriteria 1. Gitu. Nah, di situ barulah kita menggunakan ilmu penilaian. Berapa lama sih jenjang kira-kira dari pelaksana menjadi fungsional penilai? Nah, ini juga random dan seperti tadi grafiknya Mas Faiz, kita melihat senior, itu pasti. Kita akan melihat komposisi dari senior terlebih dahulu. Ketika senior kita sudah diangkat, baru nanti kita akan ada giliran ke angkatan berikutnya, itu pasti. Contoh kayak angkatannya Mas Faiz di DJP itu masuk di 2016, itu sudah ada tuh yang diangkat menjadi fungsional di tahun 2018 atau 19 awal itu udah ada. Udah ada diangkat menjadi fungsional. Jadi jedanya tuh hanya 2 tahun. Itu termasuk cepat. Dari pelaksana ke fungsional 2 tahun, itu cepat banget menurut saya bahkan. Tapi kalau nggak salah itu hanya untuk fungsional pemeriksa pajak. Nah, untuk fungsional penilai sendiri, mungkin rentangnya kayak saya ambil rata-rata tuh 3 atau 4 tahun. Memang tidak cepat memang untuk promosi. Terlebih lagi di Direktorat Jenderal Pajak itu kita punya pegawai yang cukup banyak. Salah satu instansi eselon 1 di Kementerian Keuangan yang pegawainya mungkin sudah lebih dari 30.000. Jadi promosi tersebut tentunya akan ada faktor yang namanya giliran angkatan. Itu pasti. Giliran angkatan itu pasti. Dan selanjutnya juga akan ada restrukturisasi. Itu contoh dari pejabat eselon 4 dan eselon 3 kan ingin dihilangkan ya. Tentunya para pejabat ini akan dialihfungsikan di jabatan lain. Salah satunya yaitu fungsional penilai. Jadi tantangan ke depannya ya seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah worth it menjadi lanjut ke D4 tugas belajar atau S1 di luar? Itu berdasarkan pengalaman dan informasi dari para senior saya di kantor dan sebagainya. Kembali lagi kepada pilihan kalau di kita. Untuk di Direktorat Jenderal Pajak, banyak teman saya yang sudah D3 dan diangkat fungsional, dia juga tidak memilih melanjutkan tugas belajar. Salah satu faktornya adalah take home pay yang dipotong. Iya. Jadi itu adalah pilihan dari kalian sendiri. Karena ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja, itu kehidupannya mungkin akan berbeda. Fokusnya akan berbeda mungkin seperti sekarang. Mungkin ketika kita mahasiswa, wah saya pengen kuliah setinggi mungkin dan sebagainya. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan, Realita ya Bang? Iya, kita akan dihasut oleh realita dan kita akan menghadapi beberapa masalah yang seperti tadi kayak teman saya tanya, Bang kenapa nggak lanjut tugas belajar? Gitu. Jadi kenapa dia tidak melakukan tugas belajar? Ya tadi potongannya terlalu besar, dia bilang. Jadi kalau ditimbang-timbang antara tugas belajar atau kuliah di luar seperti UI atau UT itu lebih murah di UT. Banyak yang berpikir seperti itu. Jadi menurut saya itu adalah tergantung dari kalian sendiri, dari pribadi kalian. Itu pilihan hidup kok. Gitu. Tidak ada positif negatifnya, kurang dan lebihnya itu kalian sendiri yang bisa menentukan. Gitu. Itu kalau menurut saya. Berarti tadi untuk dipromosiin kisaran 3 sampai 5 tahun itu tanpa melanjutkan pendidikan ya, Bang?
tanpa melanjutkan pendidikan. Kalau kita melanjutkan pendidikan bisa jadi lebih cepat atau ujungnya sama Tergantung ya. aja? Kalau misalkan contoh tugas belajar D4 ya di DJP sendiri, rata-rata alumni D4 tugas belajar tuh ditaruhnya di kantor pusat. Dan kalau di kantor pusat promosinya agak lama memang kalau di DJP itu sendiri. Iya. Karena di kantor pusat DJP ketika masuk misalkan D4 itu juga banyak pelaksana di sana yang udah S2 bahkan. Oh, Gitu. lebih tinggi-tinggi lagi ya, Bang? Iya, makanya saya bilang itu kembali untuk career path ya, pilihan karir itu tergantung dari kalian sendiri. Iya, benar sih. Itu. Pilihan hidup itu, menurut saya pilihan hidup. Berarti kelebihannya kalau seandainya kita ngelanjutin tugas belajar, mungkin penempatan selanjutnya kita akan ditempatkan di kantor pusat. Tapi opportunity cost-nya adalah kita akan lama untuk promosi selanjutnya gitu ya, Bang? Iya, berdasarkan informasi dari teman-teman sih ya, seperti itulah. Siap-siap. Makasih banyak, Bung Bu. Iya. Boleh dilanjutkan, Mas Faiz? Pemaparan dari sudut pandang Mas Faiz kira-kira gimana? Oke, kalau dari sudut pandang pribadiku yang udah ngejalanin ini gitu ya di DJKN, sebelumnya aku mau ralat dulu nih yang tadi Mbak Gifani bilang yang terkait sama matkul bonus ya, sebenarnya nggak ada matkul bonus. itu nyebutnya aja kalau Mas Faiz. Nggak serius penting itu. Mungkin kayak Butnus, kayak yang UTK, organisasi kerja atau anti korupsi itu mungkin kelihatan sepele. Sebenarnya tuh waktu kalian penempatan pertama kali atau kalian pertama kali ngebaur sama orang-orang kantor tuh penting banget. Terus sama yang kedua terkait IPK, ya IPK memang mempengaruhi penempatan tapi bukan faktor utama. Tinggi rendahnya kita nggak tahu pertimbangannya, kadang tinggi bisa jadi ada pertimbangan lain, kebutuhan organisasi dan sebagainya itu bisa mempengaruhi. Itu dua itu yang. Terus ini aku mau ngajutin tanggapannya buat pertanyaan tadi yang terkait mata kuliah kepake enggak. Selama aku di DJKN itu membantu banget ilmu penilaian itu, meskipun di DJKN itu sebenarnya kan luas ya, sama kayak DJP tadi, luas, nggak cuma ada penilaian doang. Jadi penilaiannya hanya sebagian dari banyak banget skop ilmu pengetahuan yang bisa teman-teman tuh dapat di kantor. Untuk DJKN, tusi kita sendiri aja ada banyak, misal kayak lelang, misal kayak BMN, misal kayak piutang. Itu aja udah beda-beda banget tuh skopnya. Kalian yang basicnya penilai bisa jadi passionnya kalian itu sebenarnya nggak penilai gitu. Siapa tahu kalian begitu menyentuh lelang kok ini jalan hidup aku kayaknya. Itu bisa jadi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah kepake atau enggak. Kalau emang passion teman-teman pengen jadi penilai, itu kepake banget di kantor. Aku sendiri ngalamin ketika misal kayak evaluasi atau penilaian biasa pun, kita nilai bongkaran misal. Bangunan dibongkar, kita harus tahu sisa-sisa konstruksi, makanya tekbang itu kepake. Tekbang itu kepake. Teman-teman harus bisa bedain mana besi biasa, mana baja, mana seng, jangan sampai salah nulis kayak gitu. Terus juga misalkan teman-teman nyari pembanding, misal kayak gitu tuh penting banget, ilmu-ilmunya pemetaan juga itu penting banget. Jadi bisa dibilang kalau memang ya tadi sama juga kayak Mas Wo bilang, ya kalau misalkan kebetulan nggak di penilaian kayak saya tadi di bendahara, ya jelas nggak kepake itu, jelas nggak kepake sama sekali. Bahkan mungkin kalau saya lulusan akuntansi lebih pas gitu ditaruh di bendahara atau misalkan ngurusin pejabat pengadaan, mungkin kan lulusan kebendaharaan lebih pas gitu. Cuman ketika teman-teman nanti di kantor dan dikasih job apapun itu, tetap jalanin dengan dedikasi dan komitmen. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu loh sebenarnya teman-teman tuh passionnya apa. Apakah benar-benar penilai itu yakin passion teman-teman? Siapa tahu teman-teman tuh masuk ke penilai karena suatu kondisi yang tidak diinginkan kan gitu, kita nggak tahu. Jadi apapun itu terjalanin, dan kalau emang ilmunya nggak kepake, bukan bener-bener nggak kepake, itu jadi nilai lebih buat teman-teman lah intinya. Terus ibaratnya jadi kayak skills gitu ya, Mas Faiz ya. Dan nggak cuma sekedar skill, karena kan misalkan kita kan penempatan di suatu kantor yang memang kita ditempatkan di penilai sebelumnya misal, terus kemudian kita kena mutasi, terus kita pindah ke kantor lain di mana kebutuhannya terkait dengan BMN misal, pegawai di seksi PKN, pengelolaan kekayaan negara. Kita ngurusin BMN, barang milik negara, ngurusin aset. Belum tentu penilaian tadi kita tinggalkan sepenuhnya tuh enggak.
Karena masih ada SOP yang terkait, masih ada aturan-aturan yang terkait kayak gitu. Itu masih bisa kepakai banget. Masih nggak masalah lah tuh mata kuliah tuh. Siap, Mas. Nikmatin aja dulu kuliahnya. Kalau yang tentang kuliahnya gimana nih kalau menurut Mas Faiz? Oh, yang lanjut kuliah apa enggak ya? Mm-mm. Nah, bedanya sama DJP itu, kalau DJKN untuk jadi Javung penilai pemerintah itu harus minimal S1 atau D4. Jadi kalau misal kami yang masih D3 itu kemungkinan besar ya harus sekolah dulu. Bukan kemungkinan besar, memang harus sekolah dulu untuk jadi Javung penilai. Tapi kan tadi kembali lagi ya, teman-teman passionnya apa. Kalau emang bukan pengen jadi penilai ya nggak apa-apa, nggak usah di sekolah gitu. Karena kalau misalnya mau jadi Javung lelang, kalau nggak salah juga harus S1 sih, tapi kalau misalkan mau jadi, karena setauku sekarang, kayak kata Mas Bowo tadi, udah mulai ada perombakan ya, diubah struktural jadi Javung. Jadi kemungkinan besar tuh seksi lelang dan seksi penilaian itu hilang dan berubah jadi jabatan fungsional. Nah kalau teman-teman mau bersaing, saranku sih sekolah. Mau UT, mau D4, apapun itu, teman-teman pokoknya lanjut sekolah. Yang penting selesai ya, nggak cuma lanjut dan nggak selesai, tapi lanjut selesai. Itu yang penting. Soalnya kalau teman-teman di D3 doang itu, teman-teman skop untuk berkembang dan memilih jenis pekerjaan itu berkurang. Kalau teman-teman pengen banget, passionate banget jadi penilai S1 ekonomi pembangunan di UT bisa. S1 ekonomi di luar boleh, atau di luar jalur itu pun, yang penting masih masuk jalur ya, masih masuk koridor yang diatur. Terus juga D4 akuntansi masih bisa sih sepertinya, yang penting D4 gitu. Nah soalnya kalau misalkan nih teman-teman milih nggak lanjut gitu, takutku sih teman-teman malah semakin sulit untuk memilih karir PET. Gitu. Karena umur nambah Kalau terus, saingan nambah. Pasah dengan D3 gitu kan. Iya, dan tambah males sih sebenarnya kalau udah tambah tua itu tambah males. Berarti kalau emang udah apa namanya? Iya, kalau udah mulai menikah, udah punya anak, terus bebannya tambah berat gitu loh, beban pikirannya tambah berat, jadi udah tambah malas banget buat lanjut. Berarti selagi muda lanjut aja kuliah dulu ya Mas. Lanjut studi aja dulu, studi terus nanti sampai kira-kira udah di titik mana baru pikirin hal-hal lain selain prioritas itu gitu ya Mas. Titik jenuhnya di mana ya. Siap, terima kasih Bang Bowo dan Mas Faiz. Oh ya, aku mau ngingetin lagi nih ke teman-teman, jangan lupa kalau seandainya ada yang mau nanya, isi link yang ada di Google Form, yang ada di kolom Zoom ya, teman-teman. Jangan lupa kalau seandainya mau nanya, biar pertanyaan teman-teman bisa langsung aku tanyain ke narasumber. Oke, sekarang karena tadi kita udah bahas tentang penempatan kalau seandainya udah studi, nih Bang Bowo dan Mas Faiz, aku mau nanya lagi nih. Kalau seandainya katanya kita kan akan mutasi ya. Nah, kalau seandainya mutasi itu sebenarnya berapa tahun sekali kah? Ada aturan sakleknya enggak? Terus faktor apa aja yang mempengaruhi? Terus kira-kira kalau seandainya kita mutasi dengan sekolah dan mutasi tanpa melanjutkan pendidikan, itu apa yang menjadi perbedaan? Boleh mungkin Bang Bowo dulu yang jawab. Oke, mutasi ya. Iya Bang. Untuk mutasi di DJP itu sendiri sebenarnya tergantung dari kinerja sih. Jadi di DJP itu setiap pegawai ada kelasnya ya, bahasanya apa? Gradingnya, gitu. Bukan grading untuk tunjangan, tapi ada grading kinerja pegawainya. Itu dibagi menjadi 5 kelas, di mana yang paling tinggi itu ada kelas S, A, B, C, dan D. Nah, ketika kamu ingin promosi lebih bagus, misalkan dari kantor yang di wilayah remote area menjadi kantor yang lebih ke kota lah bahasanya, itu minimal kamu harus di grade S atau A. Jadi memang di DJP itu ada gradingnya sendiri, ada pemeringkatan. Selain untuk take home pay, itu juga mempengaruhi mutasi ke depannya. Untuk waktu mutasi sendiri sebenarnya tidak ada aturan atau komponen atau indikator yang fix gitu. Kamu bakal mutasi 2 tahun, 3 tahun, itu tidak ada. Tapi setiap tahun pasti akan ada mutasi. Apakah kita kena atau tidak? Nah, itu yang belum tentu. Itu untuk di DJP ya. Seperti saya di Lampung, posisi saya sudah 3 tahun juga saya tidak pernah ada mutasi. Bahkan rolling seksi pun saya tidak. Saya sudah 3 tahun di sana.
Seperti itu. Ada teman saya pun yang baru 1 tahun di Lampung, dia pindah ke Jakarta. Ada yang bahkan di kantor yang sama sampai 10 atau 15 tahun pun ya ada juga gitu. Jadi kalau dibilang apakah mutasi itu punya formula, menurut saya itu agak susah memang. Itu yang punya hanya bagian kepegawaian antara Kanwil atau kantor pusat. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan, Bang, berapa lama Bang saya akumulasi? Itu nggak ada yang bisa jawab gitu. Nggak ada yang bisa jawab. Entah kamu setahun, 2 tahun, itu tidak ada yang bisa jawab. Tapi kalau untuk di DJP itu sendiri, ketika kamu punya keahlian ya, misalkan, benar tadi kata Mas Faiz, kamu kuliah penilai, ketika di kantor, tidak selalu fokus kamu akan menjadi penilai. Banyak jalur lain. Ada, misalkan di DJP ada jalur humas, ada jalur konten kreator, itu sedang dicari, banyak. Biasanya ditarik ke Kanwil. Atau ke kantor pusat, kalau memang konten kreator kamu, konten kamu bagus-bagus, bisa biasanya. Kalau di DJP kita punya image detection, itu ada tim humasnya DJP. Atau kamu punya bakat MC atau penyiar, biasanya itu Kanwil suka banget gitu. Itu juga bisa ditarik seperti itu. Jadi mutasi atau narik pegawai itu sebenarnya ada, itu ada di kantor. Misalkan pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi, saya butuh anak ini karena kemampuannya, itu pasti bisa ditarik. Jadi kalau ditanya berapa tahun, itu tidak ada jawaban pasti. Bagaimana faktor mutasi itu sendiri ya tergantung dari pribadi, kinerja atau keahlian tambahan. Soft skill dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Itu dari saya sih, kalau di DJP seperti itu. Berarti sebenarnya untuk sampai ke grade S atau A itu kira-kira kita harus ngapain ya, Bang? Boleh tolong dijelasin nggak? Grade S atau A itu pertanyaan dari atasan langsung dan kepala kantor. Gitu. Okay. Jadi di DJP sendiri itu setiap satu seksi punya limitnya. Berapa sih pegawai yang harus S, A, B, C, D. Jadi S, A, B, C, D itu akan selalu ada pegawainya, nggak mungkin kosong. Karena itu memang sudah aturannya. Akan ada yang D, akan ada yang C, akan ada yang S. Yang S tadi ya tergantung dari atasan. Bagaimana kinerja kita, bagaimana hubungan kita. Makanya ketika di kantor, kita tidak bisa hidup individu. Kita teamwork, kita harus saling menghargai satu sama lain. Benar kata Mas Faiz, dalam bekerja, ya dedikasi. Dedikasi atas pekerjaan yang kita terima. Jangan kita dikasih kerjaan, saya nggak mau, saya nggak suka kerjaan ini, saya nggak itu. Ya, maka penilaian lakukan hal yang seharusnya gitu. Ketika penilaian kamu jelek, ya kamu juga bisa mutasi di downgrade lah kantornya. Agak lebih jauh mungkin bisa. Intinya tuh dimanapun kita tuh dimaksimalin aja gitu ya, Bang Bowo ya. Benar. Jadi all in aja menurut saya. Karena pengalaman saya sendiri, ketika kamu berdedikasi atas kerjaan kamu, kamu benar-benar sungguh-sungguh, ganjarannya tuh ada kok nanti. Gitu. Pasti akan ada yang kamu dapatkan, pasti akan ada reward yang diberikan kepada kamu. Itu pasti akan selalu ada. Apresiasi dari atasan itu pasti ada. Ketika kerja kamu memang bagus, ketika performa kamu memang baik, atasan pasti akan mengapresiasi kamu. Dan kalau kamu pengen banget home base atau apa, di DJP itu ya seperti, mungkin tadi ada yang lihat CV, ada namanya penghargaan kinerja pegawai setiap tahun. Itu seperti perlombaan untuk pegawai-pegawai terbaik. Ketika misalkan kamu mendapatkan itu, biasanya chance peluang untuk kamu minta, Pak saya mau ke sini dong Pak, bla bla bla, kamu punya alasan seperti itu atasan akan lebih mudah memfollow up-nya. Ketika kamu punya prestasi, ketika kamu punya capaian. Tapi ketika kamu tidak memiliki apapun, kamu berada di bawah tanah, tidak terlihat, ya siapa yang akan mau memfollow up kamu, siapa yang akan mau mensupport kamu. Sebenarnya penempatan itu ya tadi bisa ditentukan asal kamu juga kerjanya ya all in, totalitas, dedikasi. Siap.
terima kasih Bang Bowo. Boleh dilanjut sama Mas Faiz, tapi sebelum itu aku mau nanya sekali lagi. Kalau seandainya permasalahan penempatan itu, kalau seandainya kita udah all in, tapi kan katanya ada nih yang bilang atasannya justru suka nih sama kita, justru kita di-keep aja di sana karena nggak mau kita pindah-pindah ke instansi lain karena beliau udah suka sama kinerja kita. Nah itu gimana tuh Mas Faiz? Sementara kita mau mutasi ke tempat lain tapi atasan nggak ngizinin. Boleh tolong dibantu Mas Faiz? Boleh. Jadi kalau masalah yang, aku mulai dari awal dulu ya terkait dengan mutasi dan siap. faktor-faktornya ya. Sebenarnya kalau di DJKN ada peraturan yang mengatur, tapi benar sama kayak DJP juga, itu semua dipengaruhi sama kinerja, kembali lagi ke kinerja. Jadi, makanya semakin bagus teman-teman kerja, apapun bentuk pekerjaannya, yaitu mempengaruhi juga ke mutasi. Dan mungkin boleh nggak aku sambil share screen-nya? Boleh, siap. Boleh Bang. Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Kecil banget. Udah kelihatan, Mas. Ini kira-kira kayak gini. Kalau teman-teman lihat, jadi kalau di DJKN itu kantor itu dipisah kelasnya. Bukan kelas sih, kategori ya. Di kategorisasi kantor-kantor itu ada kategori khusus 1, 2, 3, 4. Apa yang membedakan dari kantor-kantor ini, kalau teman-teman perhatikan, pasti di kategori khusus semua kantor pusat. Sementara di kategori 1 sampai 2 ada Jawa ya, ada yang di Pulau Jawa. Sebenarnya ini tuh membedakan beban kerja yang pertama. Yang kedua ada variabel lainnya, yaitu kayak kualitas fasum, fasos, dan sebagainya ya. Mungkin makin ke kanan, itu makin jauh. Akan ada yang mungkin masuk ke daerah 3T. Nah, di peraturan ini juga disebutin faktor-faktor yang memang terkait ya. Misalkan kayak pertama tadi nilai kinerja pegawai, itu pasti dipertimbangkan. Yang kedua, teman-teman statusnya apa nih? Sudah menikah atau belum? Terus habis itu home base-nya di mana? Terus saat itu teman-teman ada hukuman disiplin atau enggak? Dan ditambah memang ada kebutuhan organisasi atau enggak. Ya kalau memang DJKN membutuhkan misalkan beberapa tenaga dengan spesifikasi khusus untuk dipindahkan, ya dipindahkan seperti itu. Terus masalah kapan pindah dan kemana pindah, untuk jawabannya pertama untuk terkait kapan ya, kapan pindah itu urut, ada urutannya. Jadi kalau nggak salah suatu mutasi itu maksimum 5 tahun. Maksimum di suatu kantor menetap itu 5 tahun. Sebelum itu boleh pindah. Paling cepat kalau nggak salah 2 tahun. Kalau nggak salah, nanti kalau ada yang tahu aturannya mungkin bisa diralat ya. Terus juga terkait dengan giliran. Angkatanku sebenarnya udah mutasi sebenarnya. Tapi aku nggak ikutan karena kebetulan tugas belajar. Jadi angkatanku itu mutasi tahun 2020 awal, waktu awal-awal pandemi. Mereka rata-rata pindah ke Jawa. Ke Jakarta ada, ke kantor pusat ada, ke Malang ada, ke Cirebon ada, ke Bogor ada, ke Semarang ada, semua rata-rata ke Jawa. Karena memang mungkin kebutuhannya sedang ke Jawa gitu kan. Jadi makanya dilakukan mutasi pada saat, padahal usia kerjanya mungkin baru 3 tahun. Baru 3 tahun itu udah mutasi. Jadi rentangnya antara 2 sampai 5 tahun itu. Dan apa yang dilihat pertama kali, tentu saja dari kantornya. Misal di suatu kantor ada pegawai yang lebih senior, kebetulan belum pindah gitu. Biasanya didahulukan dia. Yang belum pernah pindah sama sekali itu didahulukan. Jadi yang paling lama masa kerjanya didahulukan. Makin lama masa kerja, makin besar potensi untuk mutasi. Dan makin tinggi nilai kinerja, makin besar potensi untuk dipindahkan ke tempat yang kita inginkan. Kita lanjut ke jawabannya kedua terkait kemana. Pertanyaan kedua kemana. Kemananya teman-teman tuh sebenarnya bisa milih. Ketika udah di kantor nanti teman-teman bisa milih. Ada namanya sistem Wasiprita, sistem yang nanti teman-teman tuh difasilitasi untuk memilih zona kantor-kantor tadi itu. Misalkan aku kantornya di KPK Bukit Tinggi itu zona 3. Zona 3 itu hanya boleh memilih kantor yang ada di zona 2 dan zona 4. Nggak boleh milih di zona 1 dan zona khusus. Jadi aku bisa milih kantor-kantor di Jawa misal yang ada di zona 2. Yang beban kerjanya nggak beda jauh sama zona 3. Dan
aku bisa juga milih ke zona 4 yang istilahnya tadi downgrade ya. Bukan downgrade juga sih, beban kerjanya lebih ringan lah intinya ya. Kita lebih juga. Lebih banyak waktu untuk belajar dan juga mungkin ya agak jauhan dikit. Tuh. Dan kalau zona 4 ya otomatis kalian cuma bisa milih zona 3. Untuk zona 2 teman-teman bisa milih zona 1 dan zona 3. Intinya zona-zona tadi itu mendorong teman-teman untuk berprogres dari beban kerja yang paling ringan. Jadi teman-teman belajar hal-hal yang paling ringan dulu. Nanti sesuai dengan masa kerja teman-teman diharapkan bisa berkembang terus. Dan akhirnya bisa masuk ke zona 1 dan kalau udah mendekati pensiun pasti dipindahin ke home base. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman misal sudah menikah dan ingin mengikuti suami atau istri itu juga bisa. Ada mekanismenya untuk mengajukan itu. Karena temanku di angkatan juga banyak yang melakukan itu dan alhamdulillah sih sampai saat ini yang aku lihat kalau suami istri masih satu kota. Misalkan sama-sama di JKN ya atau sama-sama Kementerian Keuangan. Masih di satu kota tapi beda kantor gitu. Nggak satu kantor. Ataupun mungkin masih satu pulau lah ya minimal kayak gitu. Kira-kira sih kayak gitu. Terus kalau misal ditahan sama atasan, aku nggak berani bilang sih sebenarnya. Soalnya aku juga belum pernah jadi atasan, jadi nggak tahu kan apa yang dalam ini bahasan mereka di grup chat mereka tuh aku nggak tahu. Tapi kalau dilihat lagi sih di DJKN mungkin ada rekomendasi, tapi kurang tahu itu sekuat apa aku juga nggak terlalu ngerti. Berarti kalau seandainya mutasi 5 tahun sekali kayak tadi yang udah Mas Faiz bilang, kita nggak bisa stay lama. Maksudnya kayak kita nggak bisa memilih akan tetap di kantor itu, setidaknya sampai kita hampir pensiun gitu, ya Mas? Nggak bisa sih settle kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman misalkan lanjut sekolah, otomatis kan teman-teman pasti promosinya lebih cepat ya daripada teman-teman yang sekolah. Kalau promosi itu teman-teman juga pasti di pertanyaan wawancaranya ketika mau naik level itu, naik promosi itu pasti ada pertanyaan bersedia ditempatkan di mana saja kayak gitu. Jadi nggak bisa milih. Dan kalaupun pengen settle di satu tempat, kalau nggak salah sih udah mulai dipindahin sekarang ya. Jadi yang terlalu lama itu biasanya dipindahin, tapi kotanya nggak terlalu jauh biasanya. Kalau misalkan kayak aku di Bukit Tinggi, terus keluarga istri misal bekerja di Padang gitu ya, kemungkinan besar aku pindah masih di provinsi yang lebih dekat lah, dekat sekitar situ, kayak provinsi Riau atau di provinsi Bengkulu gitu. Masih bisa dijangkau. Memang benar-benar bersedia ditempatkan di mana saja ya Mas ya, dari awal kita masuk. Oh ya mungkin kalau dibanding sama DJP ini ya, mungkin bedanya kalau di DJP bisa mutasi kanwil. Jadi misalkan di satu kanwil, satu provinsi bisa ada beberapa kantor gitu ya. Kalau di DJKN enggak sih, kanwil enggak punya wewenang untuk memindahkan pelaksana di dalam kanwilnya. Jadi cuma bisa pindah itu semua dari pusat. Dan untuk mutasi seksi yang di dalam kantor itu bisa sama kepala kantornya. Jadi ada level-levelnya kayak gitu untuk pemindahan. Siap. Berarti memang dari awal kita memang harus bersedia ditempatkan dimanapun. Yang penting maksimalin aja, kerjanya maksimalin, belajarnya juga maksimalin, sampai wisuda, insya Allah kita sama-sama wisuda di 2022 nanti. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang Bowo dan Mas Faiz. Nah, tadi kan aku tadi udah sempat di-mention juga sama Mas Faiz tentang yang berkeluarga nih. Yang aku yakin juga pasti teman-teman juga semangat banget untuk ngebahas hal ini. Misalnya nih, kalau seandainya kan kita kalau udah pindah-pindah 4 atau 5 tahun sekali, gimana sih caranya kita kalau seandainya kita udah berkeluarga, mekanismenya apa yang harus kita lakukan biar bisa nih satu aja bareng, satu kota sama pasangan kita nanti kalau udah menikah. Terus apa faktor itu kira-kira possibilities-nya apakah lebih kecil kalau seandainya kita sudah menikah untuk dimutasi atau sebenarnya sama aja, atau misalnya si ibu akan lebih sulit dimutasi dibanding pihak laki-laki, boleh dibantu. Tolong Bang Bowo lebih dulu. Oke. Sudah menikah ya posisi ya. Kalau di DJP itu sendiri, saya lupa aturannya, kita bisa ikut suami atau ikut sama istri itu maksimal 2 kali kalau nggak salah. 2 kali permohonan.
Dan tapi kita tidak bisa ditempatkan dalam satu kantor yang sama. Benar kata Mas Faiz, paling hanya dalam skup yang berdekatan. Contoh misalkan saya di kantor pajak di Jakarta Barat, misalkan saya di Grogol, mungkin nanti istri saya bisa di kantor pajak di Gambir. Jadi seperti itu. Kita nggak diperbolehkan satu kantor. Atau kalau misalkan satu kantor pun, kayak saya di Metro ada yang suami istri, tapi suaminya di KPP, istrinya di KP2KP. Gitu. Kantor tambahan lah dari KPP. Seperti itu. Dan apakah lebih mudah dan menjadi pertimbangan? Iya, menurut saya. Ketika seseorang sudah berkeluarga, atasan, kalau untuk mutasi itu di DJP biasanya akan banyak rekomendasi dari atasan. Jadi kayak kepala kantor tuh pasti akan ditanya terlebih dahulu tentang si pegawai itu, bagaimana dan seperti apanya. Misalkan perempuan, dia sudah punya anak gitu. Tentunya itu akan jadi pertimbangan juga bagi atasan apabila ingin mutasi mereka. Itu kan jadi pertimbangan karena misalkan kasihan dia baru punya anak masih kecil, ditunda dulu aja mutasinya untuk saat ini. Itu ada kebijakan dari atasan juga. Benar kata Mas Faiz, kalau di DJP itu bisa dari Kanwil, bisa dari pusat gitu. Mungkin kalau dari Kanwil, kepala kantor lebih gampang mungkin memberikan masukannya ketimbang mutasi yang dari pusat. Karena kalau dari Kanwil ya tadi skupnya hanya dalam satu Kanwil aja, entah dalam satu provinsi atau 2 provinsi. Tapi yang jelas memang menikah akan menjadi status sudah menikah atau tidak itu juga menjadi pertimbangan dalam mutasi. Ketika sudah menikah, kamu bisa mengajukan permohonan ikut suami atau ikut istri. Tapi untuk ACC-nya itu juga gimana ya bahasa, berdasarkan kondisi di lapangan sih tidak secepat itu juga. Pasti akan ada yang namanya antrian lagi, akan ada yang namanya prioritas lagi, itu pasti akan selalu ada. Itu kalau di DJP. Apalagi mungkin kalau seandainya minta ibaratnya ikut salah satunya di pusat gitu, dari misalnya daerah wilayah di luar Jawa terus lalu pindahnya mau minta ke Jawa, mungkin akan lebih lama kali ya Bang? Ada beberapa kantor atau beberapa wilayah yang masuknya mungkin agak susah, seperti di DJP itu ada Jogja, itu sangat sulit masuk ke sana sebagai contoh. Dan untuk masuk pun kita harus ada pertimbangan jabatan, apakah jabatan dari yang mau pindah ini ada atau tidak di wilayah tersebut gitu. Jadi kebutuhan organisasi, SDM organisasi itu juga diperhitungkan. Kalau misalkan penuh ya mohon maaf belum bisa dipindahkan untuk saat ini. Seperti itu. Berarti memang harus menjalani LDM dulu nih ya Mas. Mungkin teman-teman lain yang pada bingung atau mungkin pada mau nanti aja udah penempatan aja baru menikah gitu. Karena kan banyak nih Mas anak-anak STAN yang baru lulus langsung lamaran terus 1 tahun penempatan langsung menikah gitu. Tiba-tiba nanti LDM gitu. Banyak. Tapi memang LDM itu sudah erat kok di pegawai DJP sendiri menurut saya. Emang mungkin, udah. Iya, 70% atau 80% teman-teman saya yang sudah menikah rata-rata memang LDM. Kalau sesama STAN ya atau sesama pegawai ya. Berarti memang ya teman-teman, tolong semangat ya teman-teman semuanya. Boleh selanjutnya Mas Faiz? Terkait tadi LDM ya, menikah, status menikah. Ini pembahasannya nggak pernah habis-habis nih, pasti dibahas terus, mau ada aturannya juga pasti masih dibahas soal ini. Ya emang sih, karena mungkin berat ya LDM, siapa sih yang mau LDM gitu kan. Kalau DJK hampir mirip sebenarnya sama DJP, jadi untuk minta pindah mengikuti suami atau istri itu bisa-bisa aja, tapi disetujui atau enggak, nah itu kembali lagi, apakah tadi antriannya panjang enggak gitu, terus sesuai kebutuhan enggak. Mungkin dari kantor pusat akan memberikan opsi gimana kalau di daerah sini, nanti kembali lagi ke teman-teman mau nggak di situ gitu. Misalkan minta ikut suami, misal yang perempuan ada di CKN, yang laki-laki ada di Bea Cukai misal di Tanjung Priok, pengen ikut ke Jakarta, si perempuan misalkan di mana gitu kan, terus diberi opsi kalau kamu di Banten aja mau nggak karena di Jakarta udah penuh kayak gitu misal. Nah nanti kembali lagi ke teman-teman gitu, apakah bersedia atau enggak. Terus juga kalau misalnya suami ikut istri juga ada sih di aturan bisa bilang memungkinkan, tapi
sepertinya lebih cenderung istri yang ikut suami yang diarahkan, bukan suami ikut istri kayak gitu. Dan apa ya, untuk yang sudah berkeluarga, ini pertimbangannya juga tadi sih, ya selain mungkin ya karena kalau udah ibu-ibu kan nggak mungkin ya bisa dipisahkan dari keluarga, termasuk kalau udah punya anak-anak kayak gitu. Biasanya kecenderungannya laki-laki yang dimutasi lebih jauh, dan perempuannya masih di sekitaran tempat dan dipilih, biasanya sih kayak gitu. Ini lebih ke kebijakan sih kalau yang terkait menikah ini dan juga keluarga. Jadi teman-teman emang harus ya pinter-pinter settle lah, cari-cari tempat settle kayak gitu. Oke, berarti intinya tetap satu lagi, kita harus semangat aja deh teman-teman. Aku nggak tahu nih ngomong apa lagi selain menyemangati teman-teman semua. Yang penting kuliahnya dimaksimalin, nanti kerja juga harus dimaksimalin. Kalau seandainya pokoknya Tuhan itu nggak tidur kan, kita pasti akan ditempatkan di tempat yang terbaik yang memang udah ditakdirin sama Tuhan. Nah, sekarang nih kita lanjut lagi bahas ke pekerjaan. Kalau seandainya udah bekerja nih, Bang Bowo dan Mas Faiz, sebenarnya apa sih tantangan yang paling akan selalu hadir? Apalagi nih, katanya nih orang-orang di DJP ya, orang kan kalau seandainya orang-orang awam dengar kata DJP pasti bilangnya, wah itu ibaratnya ngelola uang rakyat. Nah, kan banyak tuh yang bilang kalau seandainya mandang sebelah mata lah, banyak politik kotor, uang-uang kotor, segala macem. Nah, kalau seandainya di penempatan itu, kira-kira emang beneran ada, Mas, kayak gitu? Emang beneran ada, Bang, kayak gitu? Terus, kita tuh harusnya ngapain sih? Kita nih sebagai pegawai-pegawai yang baru terjun, masuk ke dalam, baru masuk dalam kantor, kita baru pertama kali ngelihat suasananya, terus tiba-tiba dihadapkan sama hal-hal kayak gitu. Kita harus ngapain? Boleh, Bang Bowo duluan? Tanya ada atau enggak ya? Ada, dan kalau seandainya ada, kita harus ngapain gitu, Bang? Aduh. Agak berat ya. Sebenarnya kalau dibilang ada atau enggak itu sendiri, yang namanya oknum ya. Yang namanya oknum itu pasti akan selalu ada. Walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak cerita-cerita pada saat zaman dahulu. Benar sih kata Givani sendiri, kalau misalkan kayak saya di DJP, stigmanya atau image-nya sendiri kan, wah lahan basah nih, duitnya banyak. Misalkan kayak teman-teman masuk di DJP, terus nongkrong sama teman-teman yang luar, wah orang pajak nih, traktir dong, duitnya banyak. Mindset-nya kan mungkin akan seperti itu. Sebenarnya kalau kejadian atau tindakan KKN dan sebagainya, masih ada oknum. Oknum itu akan selalu ada. Mau secanggih apapun sistem atau bagaimanapun, itu pasti akan selalu ada. Mau satu, mau dua, itu oknum pasti akan selalu ada. Bagaimana nih anak baru datang, masuk ke kantor, masih piyik, masih kecil, kalau kata-kata mereka senior-senior, dihadapkan dengan tawaran-tawaran menarik nih, gurih lah. Sebenarnya balik lagi ke kita, untuk apa maksudnya? Uang-uang seperti itu tuh untuk apa? Ini dari pengalaman saya sendiri ya, uang-uang seperti itu tuh cuma akan menjerat teman-teman sendiri. Ketika teman-teman sudah pernah menerima nih, katakanlah gratifikasi dari wajib pajak, teman-teman tuh akan terikat sama wajib pajak itu. Jadi kayak setiap ada permohonan atau apa, wajib pajak itu akan nyarinya teman-teman terus tuh. Gitu. Jadi beban lah buat kita, kayak dia kok nyari-nyarinya kita mulu. Terus nanti rekan-rekan di kantor pun akan mulai curiga, kok wajib pajak yang ini nempelnya ke kita mulu. Gitu. Tentu itu akan menjadi citra buruk bagi kita. Gitu. Dan satu lagi, ketika kita kerja, portofolio itu penting. Ketika riwayat kamu sudah ada bercak noda, itu akan sangat sulit dihilangkan. Ketika kamu sudah ada bercak noda, wah dia pemain, gitu. Itu akan sangat sulit, gitu. Stigma kepada kita akan sulit berubah. Dan kalau misalkan kita anak baru, bang kan anak baru bang, mau nolak gimana bang? Posisi kita masih di bawah segala macam. Sebenarnya kalau kalian mau tolak ya tolak saja, tapi jangan
gimana? Maksudnya jangan gegabah, jangan arogan. Ketika kalian memilih tidak melakukan hal itu, kalian jangan, enggak bang, saya enggak suka gini-ginian bang, bla bla bla. Ya habis kamu dihajar mereka. Mereka belum tentu sendiri, mungkin mereka punya jaringannya atau ada backingannya lah ya, bahasanya mungkin kalau orang Jakarta bilang backingannya ya mungkin ada, dan posisi teman-teman di situ kan ya masih pelaksana baru masuk, siapa kita bahasanya. Itu ketika kalian mau melawan sesuatu hal yang seperti itu, kita juga harus bercermin pada diri sendiri. Kita ini posisinya sudah aman atau enggak nih untuk menggonggong untuk melawan hal itu. Ketika kita merasa, aduh kita masih jauh, yang bahasanya kita tuh cuma diinjak aja kelar kita, ya amankanlah diri kalian sendiri gitu. Menolak hal itu, untuk tidak melakukan hal itu, walaupun misalkan kalau teman-teman lihat nih hal itu di depan mata, sebisa mungkin teman-teman tidak usah ikutan. Masalah melakukan pengaduan atau enggak, ya itu kembali lagi ke teman-teman. Cuman kalau saran dari saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya yang udah di lapangan, ya lebih baik teman-teman berusaha untuk tidak ikut campur saja gitu. Karena kita tidak pernah tahu di atas sana apakah dia punya relasi dan sebagainya yang malah mencelakakan teman-teman, yang bahkan bisa memindahkan teman-teman itu sendiri dari kota A ke kota di ujung timur atau di ujung barat. Gitu. Yang seperti itu memang ada. Ini menjadi apa ya? Saya cuma pengen teman-teman tahu aja sih hal-hal seperti itu tuh ada gitu. Jadi teman-teman tidak gerasak gerusuk, tidak wah saya akan menegakkan integritas langsung, ya nggak semudah itu untuk melawan korupsi atau KKN, ya tidak semudah itu. Gitu. Oh dari pengalaman dan beberapa yang pernah saya lakukan dan temui seperti itu sih. Intinya tuh realistis aja gitu ya Bang ya. Yang penting kita tetap bersih dari awal, bersih aja sampai akhir. Kalau seandainya ngeliat ada hal-hal kayak gitu, kita amankan dulu diri kita sendiri untuk nggak ikut campur gitu ya Bang ya. Menurut saya berdasarkan pengalaman yang udah sih ya, lebih baik seperti itu. Ya, terima kasih sarannya Bang Bu, sangat insightful. Boleh Mas Faiz? Iya, kalau di DJKN pengalaman aku juga nggak apa ya, kalau terkait sama yang baik buruk ya, gelap terang, itu kan cuma di atas kertas ya. Kalau udah kita di lapangan ketemu manusia itu kan kita kebanyakan bergerak di area abu-abu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, biasanya kan begitu, arah perspektif masing-masing. Jadi kalau misal kalian, aku lebih fokus ke gimana caranya kalian nanggepin aja ya. Kebetulan kalau misal kalian ngadepin misal gratifikasi, atau biasanya sih kalau di DJKN bentuknya lebih banyak ke gratifikasi, untuk suap itu jarang. Bukan jarang sih, ada mungkin ya, tapi kasus-kasus itu biasanya udah ke up sampai ke mana, udah sampai ke izin dan sebagainya gitu. Jadi kita nggak perlu lapor, sebenarnya udah ada yang tahu gitu. Dan kalaupun ada yang lapor, biasanya sih mereka nggak ketahuan informasinya itu siapa yang lapor. Jadi teman-teman kalau memang dapat gratifikasi atau dapat semacam hal-hal yang nominalnya diatur nggak boleh diterima, teman-teman bisa lapor langsung ke bagian kepatuhan internalnya. Jadi nggak usah takut, sebenarnya diterima dulu nggak apa-apa, tapi nanti disampaikan. Jadi teman-teman lapor. Terus setelah itu teman-teman juga harus menghilangkan barrier psikologikalnya teman-teman ketika di kantor. Teman-teman kan anak baru. Minimal teman-teman anak-anak baru itu kalian udah akrab dulu gitu, dan udah istilahnya sama mentor kalian, atau nanti di satu seksi itu kan kalian biasanya punya ada pegawai senior yang ngebimbing gitu kan. Nah, mentor kalian tuh kalian juga udah harus menghilangkan barrier psikologi. Jadi kalau kalian mau cerita apapun itu ya cerita aja gitu. Jadi terkait dengan gimana harus bertindak, misal tadi kata Mas Wowo kan, ya udah diem aja, nggak usah ikut-ikutan ya gitu. Nah itu kalau misal mentor kalian Mas Wowo gitu, terus dia bilang kayak gitu, ya udah ikutin aja gitu. Jadi setidaknya teman-teman tuh punya istilahnya apa ya, kelompok gitu untuk menghindari hal yang seperti itu. Dan teman-teman nggak sendirian, harus tahu teman-teman nggak sendirian. Aku yakin juga pasti banyak dari kita, atau bahkan semua ya, semua pengen terhindar dari hal seperti itu kan kayak gitu. Jadi selagi teman-teman itu punya istilahnya ya yang support, itu nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman menolak, ya tolak aja gitu. Dan kalau misalkan karena sebenarnya kalau DJKN kan jarang ya ngobrol langsung sama kayak WP di DJP itu kan jarang sebenarnya. Rata-rata kan kalau nggak satuan kerja, maksudnya bagian dari pemerintahan juga gitu. Jadi semuanya di bawah kendali, di bawah kontrol, di bawah pengawasan. Jadi relatif lebih bisa untuk menolak mungkin dibandingin di DJP kayak gitu sih.
Berarti emang kita nggak boleh lepas juga dari senior ya, Bang Bowo dan Mas Faiz, karena senior juga yang akan membantu kita nanti kalau seandainya kita udah ditempatkan. Hal-hal kayak gitu pasti akan ada, tapi tetap harus jaga integritas, karena itu yang ditanamin dari awal kita kuliah di sini. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Oh ya, aku mau ngingetin lagi ke teman-teman, kalau seandainya ada yang mau nanya, jangan sungkan buat nanya, langsung aja klik link Google Form yang ada di room Zoom. Oke? Nah, karena tadi kita udah bahas penempatan, kalau seandainya nih Bang Bowo dan Mas Faiz, kita pertama kali penempatan nih, kan kita harus beradaptasi dulu, beradaptasi apalagi sama senior-senior yang di kantor. Nah, kira-kira pertama kali itu kita cara beradaptasinya tuh gimana ya? Apakah kita SKSD, kita ngikutin jadwal mereka makan siang atau gimana, atau kita diem-diem aja, nurut-nurut aja gitu? Boleh dibantu jawab, Bang Bowo? Oke, cara mendekatkan diri ya. Sebenarnya biasanya kalau di DJP ya, itu kita punya perkumpulan yang anak-anak mudanya biasanya. Senior-senior muda itu pasti ada, circle yang muda-muda ya. Dan ketika ada anak baru masuk ke kantor, itu mereka pasti akan welcome. Mereka pasti akan welcome. Misalkan kita di jam makan siang, ketika hari pertama kalian datang ke kantor, biasanya mereka yang akan mengajak kalian. Dek, udah makan belum? Udah, ayo ikut aja. Ikut itu. Biasanya sama senior-senior malah ditraktir biasanya. Gitu. Kalau misalkan kita baru masuk, baru OJT, belum megang gaji, itu mereka tuh paham. Senior-senior tuh udah langsung paham gitu. Udah, kamu gak usah sosok ngeluarin dompet, udah biar abang-abang yang nanganin. Itu pasti. Kekeluargaan seperti itu ada. Ya, kitanya aja sih yang jangan tertutup gitu pada senior. Kadang seniornya udah terbuka, malah juniornya yang tertutup gitu. Malah jadi nggak masuk, nggak ngeli. Jadi sama-sama saling terbuka aja gitu, dengan batasan yang ada. Kita menghormati dia sebagai senior juga, ya tapi kita main terbuka aja gitu. Misalkan kayak, oh diajak pulang kerja nih, nongkrong yuk atau ngobrol-ngobrol, ya ikutin aja gitu. Karena dalam pekerjaan relasi itu penting. Benar kata Mas Faiz, siapa lagi yang bisa support kita selain teman dan senior-senior kita. Karena kita nggak pernah tahu di kemudian hari ternyata ada tangan-tangan yang membantu kita. Gitu. Entah itu dari senior kita atau bagaimana. Itu tidak bisa dipungkiri. Misalkan kayak, oh teman-teman mau mutasi nih. Siapa yang bisa membantu teman-teman mendorong untuk mutasi atau merekomendasikan? Ya senior atau teman-teman itu sendiri. Itu pasti. Makanya sebisa mungkin kayak sekarang nih teman-teman kuliah satu angkatan. Itu carilah teman sebanyak-banyaknya. Carilah relasi sebanyak-banyaknya. 1000 teman itu tidak akan pernah cukup, satu musuh itu kebanyakan. Iya betul. Saya setuju. Jadi, itu Bang. Memang relasi itu adalah salah satu poin penting ketika kita sudah masuk ke dunia kerja. Teman-teman butuh apa, ya mintanya nanti ke teman-teman di instansi yang lain atau di satker yang lain, itu pasti. Gitu. Jadi untuk cara bergaul tuh kitanya jangan tertutup. Gitu. Atau bahasa yang sering di-stan tuh kita nggak boleh apatis. Gitu. Iya betul. Ya memang yang sering digaungkan itu memang terpakai di dunia kerja untuk kita tidak apatis, kita saling peduli satu sama lain. Apalagi ketika teman-teman penempatan di luar home base, di tanah rantau, ketika teman-teman terjadi apa-apa atau kesusahan atau sakit, yang pasti akan membantu itu adalah ya circle teman-teman sendiri, senior di sana, seperti itu. Kayak saya pernah sakit tipes waktu itu, habis diklat teknis umum. Ya, yang nolong juga senior-senior di sana, yang gotong saya ke rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu adalah buah manis dari kita untuk terbuka dengan orang lain. Buah manis dari kita untuk tidak menutup diri kita sendiri. Jadi, poinnya adalah kalian harus terbuka. Karena biasanya senior memang akan selalu terbuka dengan adik-adiknya. Mereka pasti akan mengulurkan tangan. Karena senior-senior tuh paham bahwa ini adik-adiknya pasti akan malu-malu. Sangat sedikit adik-adiknya yang langsung terbuka, yang langsung ngajak seniornya. Itu senior mayoritas sudah paham. Pasti senior yang akan ngajak kalian. Seperti itu. Yang penting mah terbuka, sopan santun ya Bang Bowo, itu nggak boleh dilupain lagi. Empati harus ditinggiin juga untuk teman-teman yang baru penempatan nanti. Boleh sekarang Mas Faiz? Iya. Bener sih yang bilang Mas Bowo tadi, itu udah garis besarnya kayak gitu. Dan juga mungkin gini, teman-teman pasti kan bingung ya, kalau
mungkin kayak yang kami alami dulu pertama kali masuk kantor. Aku masuk kantor pas PKL lah paling gampang, pas PKL aja. Disuruh duduk, terus suruh nunggu gitu. Itu tidak bingung kan mau ngapain gitu kan. Itu pasti. Apalagi di dunia kerja yang udah penempatan dan statusnya kita PNS beneran gitu. Ini makin ngapain lagi. Nah, pertanyaan teman-teman, overthinkingnya teman-teman itu harusnya kejawab sama diri teman-teman sendiri nantinya. Makanya kenapa kok teman-teman disuruh PKL? Teman-teman nanti ada OJT, ada DTU, ada Latsar, ada baru ditempatkan ya gitu, baru ditempatkan. Itu sebenarnya tujuannya untuk secara nggak langsung mengasah teman-teman membudayakan bersosialisasi dengan rekan kerja sebenarnya, secara nggak langsung. Dan teman-teman bakal kebangun sendiri gitu. Nanti yang selama ini overthinking, aduh aku introvert, aku nggak biasa ngobrol sama orang gitu. Nanti kalau udah kebiasaan OJT, udah biasa PKL, udah ngejalanin Latsar, udah sebagaimana kalian seharusnya jadi pegawai, ketika penempatan pertama kalian akan bisa membedakan timingnya, kapan senior tuh nggak mau diganggu. Misalnya lagi sibuk banget ngejar deadline gitu kan, ya tau lah kalian kapan harus nanya ada bisa dibantu nggak, atau nanya bisa dibantu ini nggak, kayak gitu. Kalian bakal paham sendiri gitu. Dan senior tuh sebenarnya selalu welcome, cuman yang penting kalian tuh sopan dan timingnya pas. Kalau misalkan dia lagi sibuk banget terus kalian recokin terus ya sama aja kan, juga malah bikin kesel. Tapi kalau kaliannya timingnya pas istirahat misal, atau pas lagi senggang-senggangnya, terus juga bahasa komunikasinya juga harus disesuaikan, karena kan kita di kantor itu gap umurnya dari 20-an sampai 50-an tuh ada gitu. Jadi kalau kalian ngomongnya hahihi ke yang muda nggak apa-apa, tapi kalau ngomongin hahihi ke yang udah senior banget gitu kan, kadang ada miss ya di situ ya, karena kita juga belum tentu ditempatkan di bahasa yang sama gitu, di orang-orang dengan bahasa yang sama. Jadi segala macam jenis barrier itu teman-teman harus, segala macam jenis shock culture-nya itu teman-teman harus sudah pahami dulu, baru teman-teman bisa menerapkan yang namanya tadi bersosialisasi ya sama rekan kerja. Kalau teman-teman aja masalah bahasa aja udah nggak bisa gitu kan, budaya nggak paham, terus senaknya lagi ya itu nanti bakal susah sendiri gitu. Ya kayak saya misalkan penempatan di Bukit Tinggi, saya orang Jogja, nggak bisa bahasa Minang, budayanya nggak tahu. Untungnya ada mata kuliah budaya Nusantara tadi. Makanya itu penting banget, matkul-matkul kayak gitu tuh penting banget sebenarnya, secara nggak langsung tuh memberikan pengantar buat teman-teman nanti kalau misalkan ada di kantor kayak gitu. Berarti intinya jangan pernah melanggar boundaries yang udah ditetapkan. Apalagi belum lagi setiap kantor kan biasanya punya budayanya masing-masing juga ya Mas ya. Benar-benar. Untuk hal-hal yang ada di sana itu yang kita nggak boleh tiba-tiba datang terus lengean, siapa lo siapa gue, itu nggak boleh ya Mas ya, Bang Bowo. Oke. Benar-benar. Sekarang kita akan melanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Karena tadi udah bahas pas OJT disuruh duduk lalu bingung, nah aku mau ngebahas itu sebenarnya. Sebenarnya tuh pas awal pertama kali kita kerja atau penempatan atau mungkin OJT, itu kita diajarin dulu kah kita akan ngapain, atau kita cuma dikasih pengarahan nanti kamu bikin ini ya, terus udah habis itu dilepas aja, atau justru selama seminggu pertama kita dikasih ibaratnya tutorialnya dulu, itu gimana tuh? Bang Bowo boleh bantu jawab. Kalau di DJP itu sendiri sebenarnya kerja pertama diarahin apa enggak, pasti diarahin sih. Cuma cara mengarahkannya itu tiap senior pasti tentunya akan beda-beda gitu. Dan kalau misalkan PKL sama OJT kan itu berbeda ya. Mungkin kalau PKL kadang senior sendiri juga bingung nih, ini anak mau dikasih kerjaan apa gitu. Karena ada beberapa dokumen atau beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa diserahkan kepada yang non-PNS atau di luar itu. Terutama di DJP itu sendiri sangat banyak pekerjaan yang saya nggak bisa kasih nih ke anak-anak PKL karena status kalian masih mahasiswa bukan PNS. Nah, beda ketika kalian sudah OJT, itu kalian sudah menjadi bagian dari instansi tersebut, walaupun statusnya masih OJT atau magang. Tentunya kalian akan dibimbing lebih lanjut, bagaimana menangani, misalkan kayak di pelayanan, bagaimana kalian menangani permohonan wajib pajak, bagaimana cara kalian melayani wajib pajak di depan, itu tentunya pasti akan diarahkan. Pasti akan diberikan petunjuk, akan diberikan starter kit-nya itu ada. Untuk di pelayanan atau di seksi-seksi lain tentunya senior tuh pasti akan bimbing. Kalian nggak usah takut, aduh saya kuliah kerjaan
saya kuliah online, kerjaan cuma Zoom, absen, tidur. Saya nggak punya ilmu apa-apa, saya takut nih nanti kerja gimana ini. Saya yakin kalian pasti pikiran itu, saya yakin. Itu ya bahasa gimana ya, nggak usah panik gitu. Ketika sudah di kantor, ketika kalian dapat pekerjaan, senior itu pasti akan mengajarkan bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan tersebut. Mungkin beda cerita kalau tugas-tugas ad hoc ya, misalkan kayak ada acara atau ada pembentukan tim lain itu mungkin berbeda. Tapi kalau untuk keseharian, tugas-tugas yang biasanya itu pasti akan dibimbing. Bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Dan senior itu pasti tidak akan melepas kalian sebelum dianggap kalian mampu. Karena biasanya ketika mengajarkan itu, kalian tuh masih menggunakan nama dari senior yang membimbing kalian gitu. Tentunya mereka nggak mau itu salah gitu. Pasti mereka akan menjaga itu juga. Jadi nggak usah takut, kalian pasti akan diajarin. Dan untuk di DJP kerjaannya apa, saya tekankan lagi, itu tergantung dari seksi pertama kali kalian ditempatkan. Di pelayanan kalian akan melayani wajib pajak, di ekstensifikasi kalian akan lebih banyak turun ke lapangan, di pengolahan data umum tentunya kalian lebih condong ke menangani kebutuhan di kantor, seperti itu beda-beda, banyak tuh poksinya, benar kata Mas Faiz. Dalam satu institusi, dalam sebuah eselon 1, tusinya itu akan banyak beraneka ragam. Tentunya tugas pertamanya nanti juga beda-beda. Tapi yang jelas mayoritas sih pasti kita akan dikasih yang ringan-ringan dulu. Atau basic-basicnya atau kulit-kulit luarnya dulu. Berarti emang nggak usah takut karena kita pasti akan dibimbing sampai insya Allah bisa dilepaskan gitu ya Bang Bowo. Iya, benar. Karena tadi organisasi itu satu kesatuan, ketika satu pincang tentunya semuanya akan kerepotan. Jadi mereka akan berusaha semaksimal mungkin dalam sebuah organisasi itu berjalan dengan lancar dan bagus. Gitu. Siap. Terima kasih banyak Bang Bowo. Boleh Mas Faiz kalau di DJKN? Kalau di DJKN ya sebenarnya sebagian besar ya mirip sih. Kan ini pertanyaannya PKL, OJT atau OJT dan penempatan. OJT dan penempatan. Kalau udah OJT dan udah penempatan, kalian pernah dengar nggak sih ada orang kantor gitu yang bilang, atau dosen kalian yang bilang, kalau anak stan itu dikasih clue sedikit, dikasih kerjaan itu pasti selesai. Jadi kalian bayangkan aja, biasanya orang kantor itu sudah menganggap kalian lebih, istilahnya apa ya, lebih dari cukup lah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan kalian besok bakal diajarin atau kalian nggak diajarin pun tuh bisa jadi selesai tanpa kalian sadari gitu, karena kalian sudah jauh lebih dalam mempelajari peraturan-peraturan yang ada di Kementerian Keuangan ketimbang misalkan ya mohon maaf nih dari univ lain kayak gitu kan. Kalian sendiri sudah diupdate PMK, Perdirjen dan sebagainya. Jadi kalau kalian disuruh baca Perdirjen gitu kan, biasanya tugas pertama tuh pasti kok baca aturan dulu, setelah ini tak kasih kerjaan kayak gitu kan. Biasanya kalian disuruh baca udah tahu semua biasanya tanpa harus diajarin lagi, dan lebih banyaknya dibimbingnya ke hal-hal yang non teknis biasanya. Misalnya kayak malah biasanya diajarin kayak misal cara ngomong, terus habis itu bagaimana pendekatan yang personal, terus habis itu gimana kalian kerja bagi tugas dan sebagainya. Jadi nggak banyak yang terkait teknis mulai diajarin, biasanya kalian udah bisa dilepas lah di situ. Dan bener juga sih kalau misalkan di kantor biasanya itu ada mentor sih kalau nggak salah. Jadi pasti ada satu orang di satu seksi itu yang emang ditugasin sama kepala seksinya. Itu emang untuk bimbing kalian, karena biasanya kan kalian masuk itu menggantikan pegawai yang pindah biasanya. Penempatan itu biasanya kan, atau mutasi itu kan kadang menggantikan posisi pegawai yang tadinya di situ terus nggak ada gitu. Jadi bisa jadi kalian setelah masuk tuh memang udah persiapan kantor yang menerima itu dan sudah tahu kalian harus diajari apa dan di mana. Jadi untuk kekhawatiran itu ya kata Mas Bowo tadi, gak usah khawatir, pasti diajarin dan dibimbing, itu pasti. Cuma kalian berarti aja ada yang, dua. Ya lanjut, cuman Mas. kalian aja yang underestimate sama diri kalian sendiri sebenarnya gitu loh. Mereka itu bisa gitu. Gak usah bingung. Ya, Mas. Berarti ada dua hal nih yang aku garis bawahi dari perbincangan dari Bang Bowo dan juga Mas Faiz. Kalau permasalahan OJT dan penempatan,
Yang pertama, kita nggak usah panik karena kampus itu sudah mempersiapkan kita untuk benar-benar siap ditempatkan di lingkungan kerja gitu. Ibaratnya kita pendidikan diploma itu bukan cuma gelar doang, tapi itu memang benar-benar dibuat biar kita siap. Nah, yang kedua adalah kita pasti akan dapat bimbingan dari senior-senior yang sudah ditunjuk untuk membimbing kita kalau seandainya kita OJT ataupun penempatan nantinya gitu. Siap, terima kasih banyak Mas Bowo dan Bang Bowo dan Mas Faiz. Nah, sekarang nih, aku mau nanya, kalau seandainya OJT itu tuh kira-kira mempengaruhi penempatan definitif kita nanti nggak sih? Atau cuma 1 tahun OJT pertama, lalu nanti kita akan dipindahin lagi, atau bisa jadi kita nggak pindah-pindah, lalu lanjut ibaratnya langsung mutasi pegawai aja yang 4 tahun atau 5 tahunan sekali, gitu. Itu gimana? Bang Bowo dan Mas Faiz. Siapa dulu? Oh, suaraku putus-putus ya? Iya, putus-putus. Oh ya, oke, aku ulang ya. Aku mau nanya, sebenarnya kalau OJT itu apa sih? Apa sih OJT itu? Nah, terus kalau seandainya, apakah kalau seandainya kita udah di OJT, misalnya di kantor A, apakah itu akan jadi penempatan definitif kita? Atau itu hanya berlaku 1 tahun, lalu kita akan ditempatkan dan dipindahkan di kantor lain? Atau justru kita dilanjutkan saja OJT itu, lalu nanti ibaratnya mutasi pegawai. Oke. Kalau dari saya dari DJP ya. Kalau dari DJP itu sendiri ya OJT itu kan on the job training ya sama seperti kita magang gitu. Kita akan diajarkan, biasanya kita akan di rolling setiap 2 minggu kalian akan pindah seksi, kalian akan mencoba seluruh seksi yang ada di sebuah KPP, kalian akan belajar tupoksinya, di seksi ini tugasnya ngapain dan bagaimana. Itu kalian akan di rolling. Setelah itu untuk penempatan mulai tahun 2018 atau 17 kalau saya tidak salah di DJP itu 80% tempat OJT sama dengan penempatan. Jadi misalkan kayak kemarin adik-adik saya di Metro, mereka OJT di Metro, paling yang keluar Metro hanya 1 atau 2 orang dari 10 orang. Kalau untuk penempatan ya. Ya itu sih mungkin kalau untuk OJT, karena OJT itu sangat singkat gitu untuk sekarang ya. Beda seperti dulu. Kalau 2014 itu ada yang sampai OJT-nya 1 tahun, kayak saya sendiri saja OJT-nya 8 bulan, sekarang enggak sih, 3 bulan, 4 bulan sudah selesai, sudah ditempatkan, seperti itu. Jadi cepat OJT, hanya rolling, setiap 2 minggu pindah seksi, habis itu selesai, dulu sih ada laporan OJT, ada laporan magang yang harus kalian buat, lalu setelah itu kalian tunggu penempatan, dan mulai 2017 atau 18, 80% penempatan OJT sama dengan penempatan definitif. Pengetahuan saya itu. Dan untuk mutasi ya nanti setelah ditempatkan kalian sudah status PNS, sudah pegawai kantor tersebut, maka mutasi balik lagi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Siap Bang Bowo. Boleh Mas Faiz? Oh iya, terkait OJT sama sih, ada rolling juga. Cuma sampai sekarang masih minimal setahun sih kayaknya. Karena sebenarnya kalau di aturan CPNS, kalau teman-teman itu udah lulus latsar ya, setahu saya ya. Kalau udah lulus latsar, itu paling lambat 1 tahun. Itu sudah diangkat menjadi PNS, dan artinya teman-teman harus sudah siap berkontribusi ya, ditempatkan di mana aja kayak gitu. Jadi emang kalau OJT di DJKN 1 tahun, cenderungnya, karena memang kan tusinya tadi banyak banget ya. Teman-teman di rolling untuk makin mengenali bidangnya teman-teman, makin tahu lah gimana cara kerja, ritme kerja. Sebenarnya paling penting ritme kerja sih. Ritme kerja teman-teman itu gimana sih? Karena harus mengenal diri kalian sendiri kan sebelum kalian harus baur dan juga kerja beneran gitu. Nggak cuma kayak PKL atau OJT yang cuma fotokopi misal, atau cuma dibantu ngetik kayak gitu. Jadi OJT itu penting untuk membangun mungkin basicnya kalian sih nantinya gitu, di kantor itu menjadi seperti apa. Dan apakah terkait dengan penempatan? Mungkin ngaruh ya, mungkin ya, tapi sepertinya kembali lagi ke kebutuhan organisasi sih kalau itu ya. Kalau memang di luar Jawa butuh,
butuh tenaga lebih ya mungkin nggak akan sesuai sama kinerja di OJT gitu. Jadi, Oke. Maaf, apa suara saya putus-putus atau lancar? lancar. Lancar, oke. Lancar. Oke, siap. Baik. Soalnya tadi agak sempat ada kendala teknis ini di wifi-nya. Ya udah. Terima kasih banyak Bang Bowo dan Mas Faiz. Karena tadi kita udah talk show dan aku udah berhasil nih ngumpulin pertanyaan dari beberapa teman-teman yang penasaran. Aku mau bacain beberapa aja mungkin ya. Sekarang pertanyaan pertama ini ke Mas Faiz dulu. Kan tadi ada nih Mas, kategori-kategori yang ada di instansi DJKN, seperti yang tadi udah dijelasin sama Mas Faiz. Biasanya kalau baru lulus dari STAN, kayak D3 penilai, itu langsung ditempatin di kategori berapa ya Mas? Apa bisa langsung ke kategori 1, atau ada khususnya lagi, atau gimana itu? Boleh bantu dijelasin Mas Faiz? Oke. Terkait dengan program studi ya, apakah mempengaruhi zona penempatan tadi? Bisa jadi memang mempengaruhi, tapi nggak spesifik terus misalkan penilai di khusus, penilai di... Karena sebenarnya di setiap KPKNL dan Kanwil itu ada seksi dan bidang penilaian itu ada. Jadi di pusat pun ada direktorat penilaian. Jadi kalian prepare aja sih, dimanapun itu mungkin gitu. Dan kembali lagi kalau memang kebutuhannya ada di suatu kantor dan pilihan kita tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, ya kemungkinan besar kita bakal di sana kayak gitu. Jadi nggak ada sih spesifik penilai di zona 1, zona 2, zona 3 gitu. Kategori 1, 2, 3 yang enggak ada. Kayak gitu. Siap. Gitu. Semoga menjawab ya teman-teman. Sekarang pertanyaan kedua ini untuk Bang Bowo. Aku mau nanya nih Bang Bowo, apakah ada pelatihan khusus dari luar negeri atau seminar-seminar nih yang pernah diikuti oleh penilai dari instansi DJP kalau seandainya kita nanti udah bekerja nanti gitu? Boleh bantu dijawab Bang Bowo? Kalau untuk seminar sih biasanya kita lebih diarahkan ke diklat. Diklat atau FGD itu pasti akan selalu ada, terutama ketika kalian sudah diangkat menjadi fungsional ya. Kalian akan lebih fokus, jadi itu akan sangat sering. Pelatihan-pelatihan, diskusi itu akan sangat sering. Cuma kalau untuk dari luar negeri, sepertinya agak jarang ya. Gitu. Saya juga agak kurang tahu untuk hal itu karena belum berkecimpung langsung ke dalam itu. Cuma untuk diklat itu pasti ada. Bahkan sebelum diangkat, biasanya kalau kalian dari D3 itu akan ada diklat dulu, diklat fungsional dasar. Itu akan wajib diikutin oleh kalian sebelum diangkat menjadi pejabat asisten penilai pajak. Itu kalian ada diklat fungsional terlebih dahulu. Nah, kalau di DJP, D3 bisa kok jadi fungsional. Tapi jabatannya tadi hanya sebatas asisten penilai pajak. Siap. Berarti pasti akan ada ya Bang Bowo, karena itu jatuhnya kayak kita bantu sharing-sharing pembelajaran juga ya Bang? Ada diklat. Cuma kalau untuk yang dari luar negeri memberikan materi, itu jarang sih. Oh, jarang. Jarang. Siap. Semoga menjawab ya teman-teman. Sekarang ini pertanyaan terakhir, ditanyainnya ke Bang Mas Faiz tentang ini atau bahkan bukan PNS. Bisa nggak sih Bang tetap penempatan request dekat istri atau suami? Terus gimana sih sistem ngajuin mutasi kalau seandainya suami atau istrinya itu beda kementerian? Kira-kira bisa nggak? Enggak, bisa mengajukan dekat istri atau suami, mau beda instansi, mau beda kementerian, itu bisa. Itu nanti diajukan aja di kantor kalian, biasanya ada bagian kepegawaian, kalian tanya sama mereka persyaratannya seperti apa, syarat-syarat dokumen ataupun syarat-syarat formilnya seperti apa. Setelah kalian lengkapin, itu akan diajukan dari bagian kepegawaian kalian. Gitu. Bisa kok, jadi nggak usah takut ya, saya nggak mau nikah sama dia karena beda kementerian, takutnya saya nggak bisa ikut. Enggak, tidak seperti itu. Tetap kalian bisa ikut kok, tidak memandang instansi. Oh iya, berarti kalau seandainya judulnya udah ASN,
Itu udah satu Indonesia ya, Bang Bo, Mas Faiz. Oh, mungkin Mas Faiz mau nambahin? Iya, Saya boleh mau Mas sih. Faiz. Kalau di DJKN sih memang bisa beda instansi. Kayak misal ada cerita nih, teman kantorku dulu, senior sih sebenarnya, senior kantor itu menikah dengan satker yang di lain. Jadi dia punya satuan kerja yang di Ampu, ya dia nikah sama operator di satelit, jadi dianya DJKN, istrinya BPS gitu. Dan kalau mau pindah itu harus saling adjustment. Mungkin kesulitannya adalah karena perbedaan kebijakan antar instansi ya. Misal kayak BPS itu kalau udah pindah itu minimal harus settle berapa tahun dulu gitu sebelum bisa mengajukan pindah lagi. Nah itu mungkin agak susah karena kan kebijakan tiap instansi kan beda-beda ya. Kayak gitu. Nah mungkin itu yang harus dipikirin dulu. Misal mau pindah kayak gitu, kapan momen yang kira-kira pas bisa supaya dua-duanya bisa bareng kayak gitu, itu harus, dan nggak bisa pukul rata. Jadi nggak bisa antar instansi kita samakan tuh nggak bisa. Antar DJP sama DJKN aja mungkin udah bisa beda lagi kan kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja, tapi dilihat lagi lah kondisinya kayak gitu. Siap. Terima kasih banyak Bang Bo dan Mas Faiz. Nah, sebenarnya kita udah mau di akhir acara, tapi sebelum itu kita mau nonton dulu nih, ada video closing yang bakalan ditampilin. Itu isinya pertanyaan dari teman-teman. Boleh dibantu sama operator? Halo semuanya, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Semoga kita diberi perlindungan di masa pandemik ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat ya. Tetap jalankan protokol kesehatan jika hendak berpergian keluar. Terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan supaya terhindar dari virus COVID-19. Sebelum lanjut acaranya, kita mau ngasih tahu nih, ada acara baru yaitu Radio Valuer yang akan menemani kalian dalam berbagai acara. Mulai dari webinar, talk show, podcast, dan masih banyak lagi. Yuk kenalan sama acara Radio Valuer hari ini. Pernah nggak sih kalian waktu tengah malam kepikiran apa yang akan kita kerjakan di masa depan nanti? Terkadang kita membayangkan diri kita di masa depan sebagai orang yang duduk di kantor, mengerjakan pekerjaan dari pagi sampai sore, lalu pulang ke rumah. Tapi kita juga membayangkan di belahan Indonesia sebelah mana semua kegiatan itu terjadi. Mungkin hal itu terlalu dini untuk kita pikirkan di masa kini. Namun, apa salahnya untuk kita mendapat informasi lebih awal dan dapat menerka-nerka apa yang terjadi di masa depan nanti. Sebelum masuk ke dunia pekerjaan, kita dihadapkan dengan kondisi menegangkan, yaitu penempatan. Kondisi di mana kita akan menerima kabar, di mana kita bekerja, baik instansi sampai lokasi. Untuk beberapa orang, penempatan bisa menjadi hal yang menarik. Kita bisa menerka-nerka apa kriteria penempatan. Gimana cara orang bisa ditempatkan di tempat yang enak? Berapa lama orang itu bertahan? Apa itu mutasi? Dan masih banyak lagi. Faktanya, dari tahun-tahun sebelumnya, penempatan mahasiswa PKN STAN sangat beragam dan bisa ditempatkan di mana saja. Bahkan, pada tahun 2018, penempatan program studi D3 PBB penilai ada hampir di semua pulau besar di Indonesia. Dan di tahun 2020, jumlah penempatan dan instansinya menjadi bertambah dan sangat beragam. Sekarang, mungkin kita kepikiran,
Apa yang menjadi dasar penempatan? Apa itu SKPM, IPK, nilai di matkul tertentu, tempat lahir, gaya rambut, zodiak, keterampilan, atau gacha? Pastinya tidak serumit itu ya. Untung sekarang ada senior kita yang akan membagikan pengalaman mereka ketika penempatan. Di sini ada Bang Faiz Lutfi dan Mas Tri Hasto Wibowo yang sudah berpengalaman bekerja sebagai ASN. Oke, tadi videonya udah diputerin. Nah, aku mau ngambil kesimpulan dari obrolan yang udah kita obrolin hari ini. Yang pertama, kalau seandainya faktor yang penentu penempatan, itu tuh kita nggak bisa memungkiri bahwa IPK termasuk salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penempatan. Lalu ada faktor-faktor lain, mungkin ada teman-teman yang home base, lalu ada faktor gender juga, tadi Mas Faiz sempat nge-mention. Terus salah satu faktor terpenting yang bikin kita ibaratnya ditarik sama instansi di lain itu adalah skill yang mungkin mereka lagi butuh nih, soft skill kita, misalnya public speaking, atau mungkin ada yang jago di bagian desain grafis atau kayak gimana. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita tuh sebenarnya kerjanya ngapain sih kalau seandainya udah di penempatan nanti, itu nggak bisa dipungkiri kalau seandainya kita tetap kok menggunakan apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan ini, karena kampus nggak mungkin nyiapin mahasiswanya untuk bekerja di instansi di mana ilmunya nggak kepake sama sekali, gitu. Itu tergantung di mana kita nanti ditempatkan di bagian mana spesifikasinya. Lalu, tadi kalau seandainya permasalahan menikah, jangan takut teman-teman, mungkin kita akan long distance marriage, tapi sabar, pada akhirnya kita akan bertemu kembali gitu ya. Karena itu nungguin ibaratnya lagi nungguin antrian lah ibaratnya. Nah itu kalau seandainya teman-teman misalnya beda instansi atau beda kementerian sama pasangannya, aman semuanya, nanti ada kok prosesnya ya Bang Faiz, Mas Faiz dan Bang Bowo, itu kalau seandainya teman-teman mau ngajuin pindah mutasi. Terus permasalahan OJT, nggak usah takut, nanti pasti diajarin, nanti pasti dibimbing sama senior-seniornya, pasti tentu semuanya. Yang penting kita tetap jaga boundaries, tetap sopan santun, tetap ramah sama senior-seniornya di sana. Pokoknya sekarang yang harus kita lakukan adalah tetap maksimalin segala hal yang kita bisa maksimalin biar bisa lulus tepat waktu di tahun 2022. Kita lulus, masuk bareng-bareng, lulus juga harus bareng-bareng. Kita harus siap bersedia ditempatkan di instansi manapun kita berada nanti, maksimalin, jaga integritas, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, sebelum aku akhiri talk show-nya nih, Mas, kita mau ngasih sertifikat dulu ke Bang Bowo dan Mas Faiz. Yang pertama ini sertifikat diberikan kepada Bang Bowo atas partisipasinya sebagai narasumber dalam talk show kita hari ini. Terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman semuanya? Gak apa-apa, reaction aja. Oke, wah, tepuk tangannya sangat menggelora ya. Baik, selanjutnya kita berikan sertifikat kepada Mas Faiz Lutfi. Terima kasih banyak, Mas Faiz. Teman-teman boleh tepuk tangan sekencang-kencangnya untuk Mas Faiz dan juga Bang Bowo. Terima kasih banyak karena sudah memberikan ilmu yang bermanfaat banget, menjawab pertanyaan kita semua juga. Semoga talk show kali ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga manfaat yang diberikan sama bermanfaatnya seperti apa yang aku dapat. Semoga teman-teman juga dapat itu. Kalau seandainya nanti teman-teman mau lihat recordingnya ada di YouTube, karena sekarang di record ya, teman-teman panitia, nggak usah khawatir. Sekarang jadi aku kembalikan lagi ke MC, ada Mika dan Aga. Terima kasih banyak semuanya. Have a great day. Jaga kesehatan. Baik, terima kasih Givani. Juga terima kasih juga buat Kak Bowo dan Kak Faiz atas tadi talk show-nya. Keren banget ya, kita udah terbuka semuanya tentang penasaran kita tentang penempatan dan dunia kerja nantinya. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah terjawab semua kekepoan teman-teman nih tentang dunia kerja nantinya? Pastinya udah ya teman-teman, karena sudah dikupas tuntas tadi di talk show. Oke, mumpung kita masih lengkap nih, seperti biasa, untuk keperluan dokumentasi juga sebagai kenang-kenangan, kita akan melaksanakan foto bersama. Jadi buat teman-teman yang masih off cam, ayo bersiap-siap. Yang cowok-cowok rapiin lagi rambutnya. Buat semuanya siapin senyum terbaiknya dan langsung saja nyalakan kameranya untuk sesi foto bersama.
Kami tunggu setengah detik. Oke, apakah sudah siap? Oke, kami tunggu dulu ya teman-teman. Sekarang sambil nunggu teman-teman on cam, aku mau cek dulu dari panitia apakah sudah siap yang bertugas sebagai dokumentasi. Pastinya sudah ya. Oke, nanti untuk panitia jangan lupa untuk slide-slide berikutnya ya, biar bisa masuk frame semuanya. Oke, sepertinya sudah siap dokumentasi, bagaimana? Oke. Oke, langsung saja kita foto bersama ya dalam hitungan yang ketiga. Siapkan senyum terbaiknya dan gaya yang paling keren pokoknya ya. 1, 2, 3. Baik, kayaknya lagi ya. Belum kerasa soalnya. 1, 2, 3. Oke, biar 3 kali, kita 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Kak Bowo dan juga Kak Faiz. Oke, untuk Kak Bowo dan juga Kak Faiz, apabila mungkin ada kesibukan, kami memperkenalkan untuk dapat menggunakan room Zoom meeting ya, Kak.